Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Lutfia, NPM 2001040013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. 1. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan secara psikologis dari konselor kepada konseling, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik individual maupun kelompok, untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Bimbingan bersifat preventif, kuratif, dan juga preservatif. Dengan pengertian konseling merupakan proses pemberian bantuan secara psikologis dari konselor kepada konseling secara langsung untuk mengoptimalkan perkembangan individu. Konseling bersifat kuratif atau pengobatan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang kedua, membantu individu untuk menjadi insan yang berguna. Yang ketiga, membantu individu untuk memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan. Dan yang keempat, membantu individu untuk memiliki pilihan dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu landasan bimbingan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu yang berdasarkan pada nilai luhur filsafat supaya tidak menyimpang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu landasan historis, yaitu konsep mengenal bimbingan dan konseling melalui sejarah. Dan yang ketiga, landasan religius, yaitu menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi manusia. Keempat, yakni landasan psikologis, yaitu memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang kelima, landasan sosial budaya, yaitu dasar dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok. Yang keenam, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dasar berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling, susun secara rapi dan sistematik. Dan yang terakhir yaitu landasan pedagogis, yaitu bimbingan dan konseling adalah proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan belajar dan fit normatif. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling. Pertama yaitu prinsip umum, yaitu bimbingan berpusat pada individu yang dibimbing, membantu individu menghadapi kesulitannya, menyesuaikan kebutuhan individu, berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Bimbingan dilakukan secara fleksibel dan sesuai dengan program pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang kedua yakni prinsip khusus. Yang pertama, bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh siswa. Lalu harus memiliki kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan konseling. Pemberian bantuan berpusat pada siswa, harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang beragam dan luas. Keputusan akhir diambil oleh siswa sendiri, dan siswa secara berangsur dapat menolong dirinya sendiri. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, lalu ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kekinian, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang ke-9 asas kenormatifan, yang ke-10 asas keahlian, yang ke-11 asas ahli tangan, yang ke-12 asas tuturi handayani. Materi yang selanjutnya yaitu F, layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, adalah layanan yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru. Lalu layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan klien menerima informasi untuk bahan pertimbangan. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu memungkinkan klien memperoleh penempatan sesuai bakat dan kemampuan. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap belajar yang baik. Yang kelima, layanan bimbingan kelompok. Yang selanjutnya ada layanan konseling kelompok, adalah upaya bantuan pada klien untuk memudahkan perkembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya ada layanan mediasi, yaitu memungkinkan permasalahan klien dapat dibantu oleh konselor sebagai mediator. Yang selanjutnya, layanan konsultasi adalah proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator dalam mengidentifikasi masalah. Yang terakhir ada konseling individual, adalah proses belajar secara khusus dalam wawancara konselor dan klien. Materi yang selanjutnya yaitu G, kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama ada instrumentasi BK, yang kedua ada penyelenggaraan himpunan data, dan yang ketiga ada kegiatan khusus. Yang pertama, instrumentasi bimbingan konseling merupakan sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan konseling terlaksana secara cermat dan empirik. Instrumentasi bimbingan konseling dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu instrumen tes, yang berupa pertanyaan atau tugas yang dikerjakan dan dijawab oleh klien. Contohnya tes bakat, tes kepribadian, dan tes diagnostik. Yang kedua yaitu instrumen non-tes, meliputi pengamatan, wawancara, catatan anekdot, dan angket. Lalu yang kedua, penyelenggaraan himpunan data, yakni konselor mengumpulkan dan memisahkan data sesuai dengan jenis data yang bervariasi dan banyak yang sudah dikerjakan oleh klien. Lalu yang ketiga, kegiatan khusus yang terbagi menjadi yang pertama konferensi kasus, lalu kunjungan rumah, dan yang ketiga alih tangan. Miskonsepsi bimbingan konseling, yakni pemahaman yang salah mengenai bimbingan konseling, baik dari tujuan, fungsi, maupun konsep dasar bimbingan konseling. Faktor yang menyebabkan miskonsepsi bimbingan konseling, yang pertama ada faktor intrinsik, yakni faktor dari dalam diri seseorang, lalu ada faktor eksternal yang didapat dari orang lain, lalu faktor buku teks yang terdapat banyak penjelasan yang salah dari buku, dan faktor konteks yang berasal dari pengalaman, bahasa, maupun teman dan lingkungan seseorang.
Macam-macam masalah belajar. Yang pertama ada A learning disorder, yaitu kekacauan belajar seseorang akibat respon yang bertentangan. Lalu yang B learning dysfunction, yakni proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik. C underachiever, yakni siswa yang memiliki potensi intelektual normal tetapi prestasi tergolong rendah. Yang D slow learner, yakni siswa yang lambat dalam proses belajar. Dan E learning disabilities, yakni siswa yang tidak mampu belajar atau menghindari belajar. Solusi atau penanggulangan masalah belajar. Yang pertama, memperhatikan mood siswa. Yang kedua, menyiapkan ruang belajar yang nyaman. Yang ketiga, berkomunikasi dengan siswa. Yang keempat, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, mengalokasikan letak kesulitan. Yang keenam, mengalokasikan jenis, faktor, dan sifat kesulitan. Dan yang ketujuh, memperkirakan alternatif pertolongan. Dan guru bimbingan konseling. Yang pertama, bertanggung jawab tentang pelayanan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, dan mengelola juga menafsirkan data. Yang ketiga, memilih dan menggunakan berbagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun individual. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai masalah pendidikan. Yang keenam, melayani peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang ketujuh, melayani orang tua, wali, peserta didik yang ingin mengadakan konsultasi tentang anaknya. Itu tadi sedikit penyampaian materi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.